Timnas U20 Indonesia tiba di Cina. Indra Sapri beri kabar baik. Australia apes jelang jumpa Timnas Indonesia. Erick Thohir sebut tidak ada yang tidak mungkin bagi Timnas U20 Indonesia. Bahasa Inggris bakal jadi bahasa utama di ruang ganti Timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman memberikan like-nya ke video ini karena itu gratis dan sangat sederhana. Terima kasih. Rombongan skuad Timnas U20 Indonesia telah tiba di Cina untuk mengikuti ajang Piala Asia U20 2025. Sebagai informasi, Piala Asia U20 2025 bakal berlangsung di Shenzhen, Cina. Ajang ini digelar mulai dari tanggal 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Timnas U20 Indonesia nantinya harus berjuang di grup C. Tim asuhan Indra Sapri ini bersaing dengan Uzbekistan, Iran, dan juga Yaman. Hasil ini tentu membuat perjuangan Timnas Indonesia tidak akan mudah. Lebih lanjut, skuad Garuda dijadwalkan melakoni laga pertama mereka di 13 Januari nanti. Lawan perdana Timnas U20 Indonesia adalah Iran. Timnas Indonesia U20 lalu bakal ditantang Uzbekistan pada laga kedua, tepatnya di tanggal 16 Februari 2025. Donitri dan kawan-kawan menjalani laga terakhir babak penyisihan grup C dengan menghadapi Yaman. Duel tersebut rencananya digelar pada 19 Februari 2025. Sementara itu Timnas Indonesia U20 telah tiba di Cina pada Minggu 9 Februari 2025. Indra Sapri memberikan sebuah kabar baik terkait hal ini. Pelatih yang kerap disapa Coach Is ini mengabarkan bahwa semua pemain dalam kondisi yang sangat baik. Indra Sapri kemudian mengungkapkan rencana timnya. Ia menjelaskan bahwa pemain Timnas U20 Indonesia mempunyai jadwal berlatih di lapangan nanti. Hanya latihan yang diberikan tidak terlalu berat karena bertujuan untuk memulihkan fisik para pemain. Australia mengalami nasib kurang mengenakan sebelum jumpa Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2025. Dua tim bakalan bertarung pada tanggal 20 Maret 2025 mendatang. Dikutip dari news.com, tim berjuluk Sokurus dilanda badai cedera sebelum jumpa Timnas Indonesia. Nama pertama yang terancam absen adalah Iran Kunda. Iran Kunda sendiri merupakan wonderkid dari Bayern Munchen yang tengah dipinjamkan ke Grasshopper. Harapan pemain 19 tahun tersebut untuk merumput lawan Timnas Indonesia menipis. Iran Kunda digantikan pada menit ke-36 kala Grasshopper menang 1-0 atas Lugano di Liga Super Swiss pekan ini. Iran Kunda kini tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut soal kondisi cedera yang dialaminya. Iran Kunda bukan satu-satunya pemain yang mengalami cedera di kubu Australia. Nama Jordan Boss juga memperpanjang daftar cedera Australia. Di tempat lain, kapten tim mereka, Ryan, juga mengalami cedera bersama klub baru. Ia mengalami cedera panggul saat membela Lens di Liga Prancis pekan ini. Pelatih Australia Tony Popovic kini berharap pada saingan utamanya di pos penjaga gawang yaitu Joey Gauchi. Joey Gauchi kini bermain untuk Barnsley di kasta ketiga Liga Inggris. Timnas U20 Indonesia akan mengarungi Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di Cina. Adapun Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Sapri tergabung di grup C. Perjalanan Garuda Nusantara di Piala Asia ini dimulai dengan melawan Iran. Setelah itu anak asuhan Indra Sapri akan menghadapi juara bertahan yaitu Uzbekistan. Sebelum menutup babak penyisihan grup, mereka akan melawan Yaman. Semua laga akan berlangsung di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium. Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir berharap Timnas U20 Indonesia bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Menurutnya peluang Timnas Indonesia U20 untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025 di Chile nanti tetap terbuka lebar asalkan tim memiliki mental juara. Piala Asia U20 ini menjadi gerbang utama bagi Indonesia menuju Piala Dunia U20. Syaratnya Garuda Nusantara minimal harus menembus babak semifinal dalam turnamen yang digelar di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Erick Thohir menegaskan bahwa ajang ini adalah kesempatan emas bagi Garuda Muda untuk mencatatkan sejarah. Tak hanya memberikan semangat, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini juga ingin menanamkan mentalitas pemenang dalam diri para pemain U20.
Bahasa Inggris kemungkinan akan menjadi bahasa utama di ruang ganti timnas Indonesia apabila menelik pernyataan terbaru dari Kelvin Verdonk. Seiring kehadiran pelatih baru asal Belanda, Patrick Kluivert, beserta timnya muncul pernyataan mengenai bahasa apa yang akan digunakan di ruang ganti. Sebelumnya di era kepelatihan Sintayong, ruang ganti timnas Indonesia menggunakan 3 bahasa yaitu Korea, Inggris, dan Indonesia. Kelvin Verdonk menegaskan bahwa bahasa Inggris akan menjadi pilihan utama selama berada di ruang ganti. Menurut Verdonk, penggunaan bahasa Inggris akan membantu menyatukan berbagai latar belakang yang dimiliki oleh para pemain timnas Indonesia. Banyak pemain yang berasal dari latar belakang yang berbeda, termasuk personil asli Indonesia yang berkarir di liga domestik dan pesepak bola keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri. Pemain keturunan yang juga seringkali dipengaruhi oleh budaya dan bangsa Belanda, situasi ini tidak akan menjadi hambatan untuk Patrick Kluivert dan staf pelatihnya yang berasal dari negeri kincir angin ini. Verdonk menyiratkan bahwa bahasa Belanda tidak akan menjadi bahasa utama di ruang ganti timnas Indonesia, melainkan bahasa Inggris. Dia juga menambahkan bahwa perpaduan tim kepelatihan timnas Indonesia sangat spesial. Verdonk juga menyatakan bahwa dia telah mengenal Danny Lanzat semasa ia masih berseragam di Feyenoord. Seperti yang kita ketahui, Lanzat pernah menjadi asisten pelatih Giovanni.